Assalamualaikum dan selamat datang pendengar Radio PP Turki. Bersatu untuk menginspirasi. Saya Haidar dan bersama rekan saya, Anin, akan membawakan siaran podcast edisi kali ini. Topik pada hari ini sangatlah menarik. Memahami rumitnya birokrasi pendidikan di Indonesia. Kami akan membahas berbagai isu hangat seputar bagaimana sih sebenarnya birokrasi pendidikan di Indonesia itu seperti apa. Jadi narasumber kita hari ini adalah Pak Darmawan Wicaksono. Sebelumnya kami persilahkan untuk Pak Wawan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Mas Haidar. Selamat malam semuanya, Mbak Anindya, Mas Gifari, Mas Dihya ya. Ya, ya. Perkenalkan nama saya Darmawan Wicaksono, biasa dipanggil Wawan. Kebetulan saya saat ini bekerja di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang asalnya eh, 5 tahun yang lalu itu namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, karena dengan kabinet yang baru, dia pecah menjadi tiga. Ada Kementerian Riset dan Saintek, kemudian Kementerian Pendidikan Dasar, dan kemudian Kementerian Kebudayaan. Kemudian saya sendiri kenal dengan Mas Haidar karena sama-sama lulus di tahun yang sama. Kebetulan saya lulus dari jenjang doktoral, dari jurusannya Social Media Studies. Nah, itu dari rumpun komunikasi. Kemudian di Indonesia kembali lagi bekerja di kementerian yang sama. Kebetulan saya ditempatkan di Kementerian Dasar dan Menengah. Eh, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Haidar. Ya. Silakan dari Anin. Ya, halo Bapak. Terima kasih sudah mau hadir di acara kita hari ini. Salam kenal. Mungkin kita bisa langsung aja ya Pak ya, langsung masuk ke topiknya. Seperti topik kita pada hari ini yaitu birokrasi pendidikan nih. Aku ada pertanyaan. Dari sisi struktur, gimana sih sebenarnya sistem pendidikan kita di Indonesia itu diatur, Pak? Oke, terima kasih Mbak Anindya. Pendidikan kita itu berawal dari PAUD sebenarnya. PAUD atau itu pendidikan anak usia dini. Itu bisa anak sebelum TK yang biasanya ada PAUD-PAUD. Kalau yang sekarang di Indonesia mungkin akan paham ya. Ada sekolah PAUD biasanya orang bilang. Itu anak umur 3 tahun, kemudian kadang-kadang 2 tahun juga. Kemudian dan itu di PAUD itu mereka diajarkan bermain dan belajar. Jadi bukan belajar menulis dan berhitung, bukan, tapi bermain, tapi ada sisi edukatifnya. Dan kemudian ada juga yang namanya TK. Mungkin yang seangkatan dengan Mas Haidar itu masuknya TK ya. Kalau Mbak ini dia mungkin masuk PAUD kali ya. Mas Haidar mungkin masuknya TK. Itu biasa umur 4 sampai 5 tahun. Itu sama dengan PAUD. Itu sistemnya belajar dan bermain, tapi bukan belajar dalam artian belajar menulis atau berhitung, tetapi hanya bermain saja di sisipi materi pelajaran. Misalnya jumlah apel berapa? 5. Kalau ditambah semangka 10 jadinya berapa buahnya? 15, seperti itu. Dan kemudian masuk jenjang berikutnya itu sekolah dasar. Teman-teman sudah tahu ya dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian ada kalau dulu ada namanya SMP, sekarang mungkin masih ada SMP tapi bukan kelas 1 lagi. Kelas 7 sampai kelas 9, kemudian ada SMA kelas 10 sampai 12. Kemudian ada perguruan tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pembagian karena sekarang sudah pecah ya kabinet kabinet yang terbaru itu kementeriannya dipecah. Untuk penanganan pendidikan dari PAUD tadi, PAUD, TK, SD, SMP, SMA itu ditangani oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang kemudian saya ada di situ. Kemudian untuk pendidikan tingginya sekarang bergabung dengan Kementerian Saintek ya dan Dikti. Jadi kayak dulu namanya pendidikan tinggi, kan digabung dengan riset Saintek itu untuk perkuliahannya. Jadi ketika kita bicara pendidikan, berbicara tentang pendidikan tinggi itu sudah di Kementerian Saintek, Ristek dan Saintek. Kemudian ketika kita ngomong tentang pendidikan dasar dan menengah, dasar itu dari PAUD sampai SMA, ya kita berbicara di lingkup Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu pembagiannya. Eh,
Ada lagi, Pak? Dari Nah, Mbak, kira-kira sudah cukup atau ada perlu penjelasan yang lain? nah, Saya takutnya ya. kepanjangan nanti. Nggak apa-apa, Pak. Oke, Maksudnya kan jadi oke. ini dasarnya gitu kan. Jadi Iya, kita Pak. menampilkan layoutnya dulu lah. Kita pendidikannya dibagi seperti apa kan. Karena kayak berbagai negara kan pasti beda-beda ya. Contohnya misalkan Betul, Turki. betul. Mereka SMP sama SMA-nya, SD, SMP, SMA masing-masing 4 tahun. Sementara kita mengikuti sistem SD 6, SMP 3, SMA 3 kan. Nah, dari situ kan kita jadi tahu nih untuk apa pembagiannya seperti apa. Jadi nanti dari situ kita bisa ngelihat, nah ini nih diurus sama siapa, ini diurus sama siapa kan. Nah, nah jadi berhubung Bapak dari ini bekerja di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kita coba bakal fokus kali ke situ ya. Nah, dari situ kan ini berarti kan Bapak kerjanya di lingkup pemerintahan, lingkup pusat. Nah, dari untuk yang pengurusan pendidikan, mungkin kita bisa fokus langsung ke SD sama SMP lah ya. Itu selain dari pemerintah sendiri, apakah ada lembaga pemerintah lain yang mengurusnya gitu? Dan itu bakal seperti apa kira-kira? Oke, siap, Mas. Kebetulan di kita tuh pendidikan dasar dan menengah dan tinggi pun sebenarnya diasuh oleh dua kementerian yang berbeda juga. Misalnya kayak untuk kurikulum nasional, kita tahu kan itu di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Ristek Dikti, Saintek. Kemudian ada juga Kemenak, Mas. Kemenak itu juga mengurusi pendidikan juga, untuk tapi dalam lingkup sekolah agama, misalnya MTS, Aliyah, Madrasah Alawiyah. Ya, Kemudian kalau pendidikan tingginya ya semacam IAIN, Institut Agama. Nggak cuma oh, Islam ya, nggak cuma Islam. ya. Jadi ada juga yang eh, perguruan tinggi Kristen itu juga masuknya ke Kemenak. Kemudian Oh, sekolah Kristen, sekolah Katolik masuknya Kemenak juga. Bahkan mungkin teman-teman sekalian masih mungkin belum mengetahui jika ada sekolah, misalnya sekolah menengah negeri Kristen, itu ada juga. oh. Jadi Jadi nggak cuma swasta doang ya Pak untuk yang iya, gini? enggak, kita tahunya kan Islam aja ya, semacam Iya, man negeri gitu kan, MTS iya. negeri. Tetapi yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu juga ada. Tapi memang tidak terlalu populer dan mungkin banyak teman-teman yang belum tahu soal itu. Jauh, jauh lebih sedikit lah ya Pak dibandingkan Jauh yang lebih sedikit, benar. Jadi ketika kita bicara pendidikan dasar menengah, konteksnya dia misalnya si anak bersekolah di mana, kurikulumnya apa, oh nasional. Kalau nasional ya berarti di Kemendikbud dan Ristek Dikti. Tapi ketika Hmm. kita ngomongnya tentang oh anak itu sekolahnya di MTS, di MAN, oh itu ngomongnya tentang Kemenak. Berarti segala urusan administratifnya ada di Kementerian Agama, begitu Mas. Dari Anin mungkin ada yang mau ini nih, dari sini. Mm. Mungkin aku pengen nanya tentang kurikulum ini deh kayaknya ya Pak ya. Kayak gimana sih sebenarnya kurikulum di Indonesia itu? Nah, boleh. Kurikulum di Indonesia itu ada namanya kurikulum nasional. Itu memang banyak pembicaraan di masyarakat ya. Kenapa tiap ganti menteri ganti kurikulum? Gitu. Ya tuh, Sering benar. seperti itu. Iya. Nah, sebenarnya itu untuk mengimbangi dengan eh, majunya zaman dan teknologi. Mungkin orang akan berpikir kenapa sih kurikulum harus berganti-ganti gitu. Memang ada sisi positif, ada negatifnya. Kalau ngomong positifnya ya karena zaman itu terus berubah. Misalnya sekarang kita tahu AI lah. AI itu di kalangan pelajar itu cukup populer. Untuk apa? Untuk menyelesaikan PR. Jadi kadang-kadang itu Benar ya? menjadi Eh, menjadi riskan juga gitu loh. Ketika anak SD, SMP sudah paham AI, mereka sudah paham, nggak perlu diajarin tuh anak-anak udah ngerti lah. Karena mereka istilahnya anak yang ketika lahir sudah di dunia digital kan. Nah, jadi kadang-kadang kita dengar keluhan juga anak ini ketika bikin PR dia nggak lagi mencari membuka bukunya atau browsing atau apa, tapi dia langsung jepret pakai foto, kemudian dikirim ke Gemini, kemudian jawaban keluar dan itu yang dibuat. Nah, itu kurikulum itu kadang berubah untuk mengantisipasi hal seperti itu. Dan juga mungkin ada guru-guru yang sudah senior yang belum memahami itu. Kok anak-anak bawa
smartphone ke kelas, bawa smartphone ke sekolah ketika pelajaran tiba-tiba dia mengeluarkan secara sembunyi-sembunyi smartphone-nya, kemudian dia jepret soal ulangannya atau soal tesnya, dan kemudian dia Mhm. salin dan nilainya bagus-bagus. Iya, malah mencurigakan jadinya. Iya, dan itu sudah diantisipasi juga oleh teman-teman guru. Jadi kadang-kadang sekarang teman guru ketika dia ujian, dia razia semuanya, masuk ke kelas hanya bawa pensil atau ballpoint dan lembar. Kemudian dari situ akan kelihatan, oh yang mana sehari-hari yang memakai AI, mana yang sehari-hari memang dia belajar, akan sangat kelihatan. Nah, itu kurikulum itu untuk mengantisipasi hal seperti itu sebenarnya. Karena misalnya banyak hal yang sekarang kayak kuantum, kuantum bukan kuantum learning yang kayak jargon-jargon itu ya, tapi Oh, bukan. kuantum fisik. Kuantum Oh, di learning tempat itu, les ya. iya, itu, itu yang jargon-jargon itu yang sebenarnya nggak ada artinya tuh. Tapi Mhm. ada kuantum fisik itu yang berubah, entanglement dan lain-lain itu. Fisika itu kalau kita mendalami pelajaran mata pelajaran fisika ya atau kimia atau Mhm. yang lain itu ada banyak perubahan yang tidak tercakup di kurikulum sebelumnya. Kayak Oh, dulu ya. dalam kimia itu kan Mas Haidar mungkin paham ya, dalam kimia atom, kemudian ada apa namanya elektron itu kayak kayak orbit ya. Tapi Ya, ternyata dengan teori sekarang kan tidak seperti itu kan. ya benar-benar. Berbeda. Nah, itu kurikulum itu berubah untuk mengantisipasi hal seperti itu sebenarnya. Hmm. Tapi tentu saja ada sisi jeleknya. Sisi negatifnya adalah negara kita itu sangat besar sekali dan dipisahkan pulau-pulau. Transportasinya susah. Ketika berganti kurikulum, itu tidak serta-merta sekolah dan guru-guru di daerah itu langsung memahami kurikulum yang baru. Karena mereka butuh waktu, mereka butuh diajar, dan kemudian kita baru ngomong kota besar, mungkin antara Pulau Jawa dengan Sulawesi, Kalimantan, mungkin ada jeda waktu berapa bulan, sehingga guru-guru di luar Jawa bisa memahami kurikulum yang baru. Itu belum ngomong yang di pelosok lagi, yang kalau ke daerah itu harus naik kelotok. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman naik ke Mahakam Hulu, naik kelotok 7 jam, atau ke Gunungan Bintang, naik apa namanya mobil bak terbuka berapa jam gitu-gitu. Nah, itu menjadi kendala sendiri. Jadi kayak tidak serta-merta ketika kurikulum baru disampaikan, diumumkan, materinya disebar, kemudian guru-guru di semua pelosok Indonesia paham. Itu kendalanya di situ. Mereka butuh waktu. Kadang setahun, 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun. 3 tahun baru paham, kemudian 2 tahun berikutnya ganti lagi. Nah, itu. Iya, Pak. Jadi kayak saya juga merasa ya, kalaupun kita mau ganti kurikulum, rasanya kayak terlalu cepat ya. Kan kita pasti ada namanya masa transisi kan. Belum melihat masalah logistik SDM segala macamnya itu kan. Jadi kayak kesannya emang tiap kita ganti presiden mungkin bakal ganti kurikulum gitu ya. Jadi kan ini kan kayak masalah di gurunya, nanti dari situ masalah di muridnya juga untuk memahaminya gimana kan. Kalau dari saya seperti itu sih. Nah, Ya, terus juga, ya Pak, lanjutin dulu Pak, nanti silakan. Oh ya, oke oke. silakan, silakan, saya dengerin. Oke, ya soalnya saya mau ngubungin juga nih, maksudnya kayak dari ini kan baru ngubungin permasalahan kurikulum. Belum kalau misalkan kita kayak ngomongin eh, kemampuan gurunya, apakah sudah merata atau belum, atau mungkin kesejahteraan gurunya itu tersendiri, misalkan terutama di daerah pelosok atau daerah yang terluar, tertinggal, terpinggirkan. Itu dari Kemendikbudrismen paling tidak lah Pak. Mereka untuk mengatasi masalah ini seperti apa sih Pak? Yang terakhir, Mas, bisa diulang lagi? Agak Ya, jadi putus-putus. kayak yang paling enggak untuk bagaimana kita bisa memeratakan performa guru supaya bisa mengikuti kurikulum yang ada dan juga bagaimana kita bisa menjamin kesejahteraan gurunya itu kayak misalkan dengan gaji yang layak atau mungkin dengan sumber daya yang baik itu dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kira-kira programnya itu seperti apa sih Pak untuk mereka kita? Ya, boleh ya, Mas ya, saya jawab. Ah,
karena saya sendiri melihat kurikulum pada waktu 2015 ya. Mm-mm. 2015 itu saya lihat ketika kita ganti presiden kan, kemudian waktu itu di zaman Bapak Jokowi, setelah zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Ya. sebenarnya antara silabus mata pelajaran, antara kurikulum di zaman Pak SBY dengan Pak Jokowi itu tidak banyak berubah. Mm. Silabusnya tidak berubah. Jadi kayak apa yang akan dipelajari oleh siswa, materinya apa, sebenarnya tidak banyak berubah, Mas. Cuman Mm. memang ada pengembangan soal seperti itu aja. Tapi materi yang apa yang akan diajarkan itu tidak berubah. Yang diubah adalah yang di luarnya, di luar itu. Misalnya sama dengan yang mungkin teman-teman memahami kurikulum Merdeka di waktu zaman Pak Nadiem Makarim ya. Itu kan sangat populer sekali Mm. kurikulum Merdeka seperti apa. Itu sebenarnya di dalam silabusnya itu juga tidak berubah. Karena memang sudah ada pemahaman ketika di akhir periode Pak SBY sudah ada kritik dari masyarakat, tolong kurikulum jangan berganti terlalu ekstrim. Nah, itu memang Ya. sudah diantisipasi. Jadi mata pelajarannya tidak di- materi pelajarannya hanya pengembangan saja, tidak banyak berubah secara signifikan, tetapi hanya yang lain-lainnya, semisal seperti kurikulum Merdeka itu kan yang berubah adalah oh sekarang ada magang seperti itu. Oh, murid bisa mengambil mata pelajaran lain yang di luar yang diambil seperti itu. Tapi secara materinya sendiri tidak banyak berubah. Jadi diharapkan dengan materi tidak berubah itu guru tidak learning curve-nya itu tidak terlalu tajam sebenarnya. Lebih ke administratif sebenarnya. Kebebasan untuk belajar. Saya kayak semacam kalau di dalam kuliah kan yang kita tahu Merdeka Belajar itu ada anak sosiologi dia pengen belajar fisika bisa gitu atau di Oh, dalam sekolah misalnya kebebasan untuk belajar si anak juga ditumbuhkan dan memang itu antisipasi dari kritik-kritik masyarakat. Nah, bagaimana untuk menyampaikan itu sampai ke pelosok ya? iya. Memang semenjak ke masa COVID itu ada berkah tersendiri ya, karena sebelum yang saya pahami ya, ini mungkin agak subjektif. Dari pandangan saya, dulu itu masyarakat banyak yang enggan untuk bersentuhan dengan teknologi. Banyak guru dulu yang agak kagok untuk belajar komputer, megang mouse dia sampai gemetaran seperti itu. Kemudian ketika ada slide atau ada PowerPoint itu mereka juga nggak paham. Tetapi dengan adanya COVID, kita nggak ada jalan lain. Semua dipaksa untuk ngebut, ekspres, memahami teknologi. Karena sama sekali nggak ada jalan, kita nggak boleh ketemu, kita nggak boleh berkumpul. Yang dilakukan apa? Ya ini semacam yang kita lakukan ini. Ini kan awal-awal dari COVID juga kan Zoom kan. Iya, benar. Kemudian ada belajar daring, kemudian buku-bukunya juga diupload di server, di-download bentuk PDF. Ya mungkin agak susahnya buat masyarakat di daerah itu ada murid yang merasa keberatan untuk kenapa sih kita harus punya smartphone? Waktu itu kan rame waktu itu. Iya, benar. Siswa merasa dipaksa kamu mampu atau tidak untuk memiliki smartphone. Waktu itu kan seperti itu. Ada paksaan, ya dalam tanda kutip ya, sebenarnya bukan paksaan juga, karena di daerah yang terpencil pun sebenarnya COVID kan nggak masuk ke sana juga. Mereka masih bisa Iya sih. belajar belajar bertemu masih oke, tapi yang di kota-kota padat kan memang nggak bisa. Nah itu dari COVID dari tahun 2020 itu ternyata memberikan ya semacam berkah lah. Orang yang tadinya enggan dan apatis itu kemudian mau nggak mau dia harus belajar teknologi. Akhirnya mau nggak mau orang merasa biasa bahwa oh materi bukunya dikirim eh, apa namanya soft copy-nya aja, PDF-nya aja. Nanti terserah di sana. Buka lewat komputer, buka lewat HP, mau di print ulang juga nggak masalah. Kan hak ciptanya sudah dibeli, gitu kan. Eh, Kemudian pembelajaran, misalnya guru di training lewat Zoom atau lewat online juga sudah nggak masalah lagi, gitu kan. Kalau dulu kan ketika kita mentraining guru ada semacam keharusan mengundang mereka, mengumpulkan mereka secara fisik, secara offline. Jadi kayak ada guru
ada pengajarnya di depan yang memberitahu guru-guru itu secara langsung, kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, tapi dengan adanya wabah penyakit itu, akhirnya mau nggak mau mereka harus belajar Zoom juga. Jadi harus menerima hal-hal tersebut sebagai suatu kewajaran. Ya mau nggak mau, guru yang tadinya banyak yang apatis atau tidak suka dengan teknologi, akhirnya mau nggak mau terekspos dengan itu, dan sekarang bukan hal yang aneh atau bukan hal yang luar biasa ketika kita bilang ke daerah, oh bukunya sudah dikirim Pak lewat Google Drive atau apa gitu. Mereka bisa bisa aja. Dan itu sebenarnya bukan jadi penghalang kalau sekarang. Begitu Mas. Jadi paling nggak karena wabah COVID ini ya, jadi orang yang selama kita punya akses internet, jadi harusnya tidak jadi menghalangi ya, malah cuma kita memindahkan media dari langsung ke jadi ini daring gitu seperti itu ya. Dari Betul Anin Mas. silakan. Mungkin tadi aku sempat dengar pertanyaannya dari Bang Haidar juga, ngomong nyebut mention tentang guru, tentang kesejahteraan guru nih, Pak. Kayak mungkin kalau di apa ya, didetailin lagi, dibuka lagi itu mungkin bisa disebutin terkhusus buat guru-guru honorer gitu ya, Pak, ya. Mungkin itu juga salah satu permasalahan yang masih sering diinin sampai sekarang, dan Bapak ada komentar nggak nih buat kesejahteraan guru ini? Boleh, boleh, Mbak. Jadi guru sendiri kan ada macam-macam ya. Ada guru PNS yang dibayar oleh pemerintah. Ada guru swasta yang dibayar oleh yayasan, yayasan sekolah. Kemudian ada guru honorer juga. Ini menyebut sebelum P3K ya. Nanti kita akan ke arah P3K. Oh, ya, benar. Guru honorer. Guru PNS sendiri itu kan gajinya standar. Bisa dilihat di website sesuai jangka pangkatan. Rata-rata ada yang bergaji 4 juta, 3,5 juta, 5 juta, dan itu belum ditambah oleh tunjangan. Jadi guru itu tidak cuma gaji, mereka ada namanya eh, tunjangan kinerja, kalau nggak salah ingat saya. Saya agak lupa namanya, apakah sama dengan PNS lain. Itu namanya tunjangan kinerja. Nah, tunjangan itu berjumlah 1 kali gaji. Dan Oh, memang itu diberikan berdasarkan kinerja dia. Nah, karena untuk hmm, mendapatkan tunjangan itu, guru harus memenuhi syarat-syarat. Misalnya lulus ujian, saya agak lupa namanya apa. Jadi dia harus PPG kalau nggak salah, pendidikan profesi guru. Dia ya, harus ya. lulus pendidikan profesi guru dulu. Kemudian kalau sudah lulus, nanti dia mengajukan, kalau diterima ya. Ya, kemudian dia mengajarnya, apakah jam mengajarnya sesuai. Karena ada yang namanya tunjangan itu disesuaikan dengan kinerja dia. Misalnya kalau kewajiban, ini contoh aja ya, bukan bukan pastinya. Ada contoh misalnya kewajiban mengajar dia minimal adalah 5 jam selama seminggu, gitu misalnya. Nah, kalau dia sudah memenuhi itu 5 jam, itu nanti dan syarat lain terpenuhi, itu nanti akan diberikan tunjangan sesuai kinerja dia yang dalam hal ini 1 kali gaji. Tetapi kalau ternyata dia tidak bisa memenuhi itu, ya tidak diberikan karena itu Oke. tidak sesuai dengan tuntutan kinerja dia, belum 100% yang tidak diberikan. Nah, makanya guru itu sebenarnya overall ya, kalau dia sesuai dengan kinerjanya, ya kalau cuma OMR lewat lah gitu. OMR lewat gitu. Kemudian kenapa diberikan kinerja? Kinerja itu untuk membantu dia, misalnya beli laptop, kemudian dia belajar kursus yang lain-lain itu dengan tunjangan kinerja dia. Nah, kemudian ada lagi yang namanya guru honorer waktu itu. Guru honorer itu guru honorer pun ada berbagai kategorinya kalau nggak salah ingat saya. Ada guru honorer yang memang diakui negara dan dibayar oleh negara, ada guru honorer yang diakui oleh kabupaten kota. Nah, nanti kita akan ngomong otonomi nih. Iya, Yang betul. akan ada perbedaan. Sekolah ini sekarang di bawah siapa? Di bawah pusat apa di bawah daerah? Nah, kita akan ngomong lagi soal ini. Guru honorer ada yang daerah, ada guru honorer yang dari sekolah. Nah, sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri yang diakui adalah guru honorer yang diangkat oleh pemerintah dan baik itu kabupaten kota, provinsi atau pusat ya. Kalau untuk diangkat kepala sekolah sebenarnya tidak diakui. Karena mereka tidak punya datanya dalam hal seperti itu.
Nah, apakah guru honorer itu sudah terpenuhi kesejahteraannya? Bisa dibilang mungkin belum ya. Kita akui aja, kalau honorer belum. Kenapa? Dan kemudian akan timbul pertanyaan, kenapa ada guru honorer? Gitu. Sebenarnya kalau hitungan pemerintah sendiri, jumlah guru itu sudah cukup sebenarnya. Guru PNS maupun guru swasta yayasan, sudah cukup sebenarnya. Tetapi kenapa ada daerah-daerah yang kurang guru? Itu yang jadi pertanyaan. Kenapanya? Karena ternyata jumlah guru PNS ataupun yayasan itu yang guru tetap itu ternyata berkumpul di kota-kota besar, tidak merata. Jadi ada kota yang kelebihan guru sehingga gurunya itu tidak yang saya bilang tadi tidak bisa mendapatkan tunjangan profesi karena jam mengajarnya kurang. Kenapa jam mengajar kurang? Karena di situ sudah kelebihan guru. Seharusnya mereka dipindah ke daerah yang kekurangan guru. Tetapi ini sekali lagi karena mereka sudah berkeluarga, kebanyakan begitu, mereka sudah beranak, mereka sudah bersuami, beristri, punya pasangan, punya anak, sudah punya kehidupan, rumahnya sudah permanen di situ. Mereka enggan untuk pindah. Nah, Hmm. akhirnya akan mereka teriak-teriak guru tidak terpenuhi kesejahteraannya. Karena apa? Karena mereka jam mengajarnya kurang, tuntutannya tidak terpenuhi. Kemudian mereka tidak bisa diberikan tunjangan kinerja. Akhirnya, yaitu karena kelebihan. Sementara di daerah terpencil banyak guru-guru yang, banyak sekolah yang kurang guru. Banyak Oh, kasus juga sudah mengangkat guru, mereka sudah bersedia tinggal di daerah. Kemudian ketika mereka dikirim ke daerah tersebut, berapa bulan atau baru setahun mereka minta pindah. Dan itu dalam oh, aturan aturan kepegawaian negara tidak boleh. Saya agak lupa, itu sekitar 5 atau 7 tahun lah baru boleh pindah. Jadi ketika 5-7 tahun mereka sudah merasa, oh kewajiban saya kepada negara sudah terpenuhi nih. Saya punya hak pindah. Akhirnya pindah mereka. Akhirnya kosong lagi di daerah. Karena mereka berkumpul. Nah, itu yang memang harus pemerintah harus mencari cara bagaimana membuat guru yang mau permanen tinggal di situ. Karena sekarang kalau teman-teman sekalian melihat berita, suka ada di sekolahnya ditinggalkan guru sudah ada 8 bulan. Tidak ada guru yang datang dalam 8 bulan itu. Tidak ada guru yang datang 3 bulan. Ada yang guru datang cuma setahun, cuma 2 minggu, habis itu pergi lagi. Ya itu karena guru tersebut bukan orang daerah situ. Jadi dia oh. akan pindah ke kota. Akhirnya kenapa? Jumlah guru itu terlalu banyak, tapi tidak terdistribusi dengan baik. Gitu. Masalah distribusi gurunya itu ya, Pak. Oke. Betul. Nah, mungkin saya jelaskan dulu. Tadi kan saya menyinggung soal wewenang ya. Nah, Ya, dengan Pak. otonomi otonomi daerah, kita ngomong soal otonomi daerah dulu. Kenapa? Oke. Karena setelah reformasi tahun 98, saya nggak tahu udah pada lahir atau belum nih. Udah lain, Pak. Anggap aja udah, Pak. Kalau Anin mungkin belum, tapi saya udah, Pak. Iya, 98 itu kan reformasi, kita tahu sendiri kan cerita-cerita seperti itu. Kemudian ada tuntutan Mhm. masyarakat minta otonomi. Dalam hal ini juga salah satunya pendidikan. Kenapa mereka Hmm. minta otonomi pendidikan? Karena ada sebagian masyarakat merasa, saya tidak bisa belajar hal yang sama dengan teman-teman di Pulau Jawa atau di Jakarta, misalnya gitu. Karena eh, basis lingkungan kita berbeda. Ya, misalnya Pulau Jawa itu kan pertanian. Kemudian ada teman-teman di daerah kepulauan, saya mau dong lebih menitik beratkan ke perikanan, gitu. Atau saya nggak pengen diajar hal-hal yang Jawa sentris, ya, sering ada gitu. Kenapa sih Iya. pelajaran sejarah isinya pahlawan dari Pulau Jawa? Kenapa sih sejarah-sejarah yang diceritakan sejarah-sejarah Jawa saja, kerajaan di Jawa, gitu kan? Padahal kami di Sulawesi punya kerajaan sendiri. Kami di apa Maluku punya sendiri, kami punya pemahaman sendiri, nah gitu. Itu makanya tuntutan masyarakat akhirnya berkembang dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang pemerintah daerah. Sudah mulai itu desentralisasi, Oke. pemilihan langsung, kemudian wewenangnya dilimpahkan ke
apa namanya gubernur, ke bupati, dan saat ini kan mungkin FYI aja ya, kewenangan terbesar kan sebenarnya ada di bupati ya sekarang. Gubernur itu sebenarnya tidak terlalu powerful kalau saat ini ya. Yang sangat powerful powerful itu bupati. Oh, Nah, justru kemudian kayak bupati, kepala kota gitu ya. Wali iya kota bupati. maksudnya. Heeh. Oh, Lebih ke oke. bupati sih. Wali kota itu mungkin karena lingkupnya kecil ya. Tapi bupati itu Oke. dulu bahkan pernah punya wewenang menerbitkan perizinan sendiri. Perizinan Oh, pertambangan, perizinan usaha sendiri, pernah. Tapi kan karena kontraproduktif, pelan-pelan agak dialihkan ke pusat lagi ya. oke. Jadi dari apa namanya desentralisasi itu akhirnya menimbulkan perubahan di lingkup pendidikan. Jadi kalau SD, PAUD ya, PAUD, SD, SMP, SMA saat ini ya, kita ngomong saat ini. PAUD, SD, SMP itu berada di wewenang kabupaten kota. Jadi maksudnya wewenang kabupaten kota adalah guru-guru ini tunduk atas perintah bupati dan wali kota. Kemudian yang berhak menghukum mereka, memberhentikan mereka, mengangkat mereka ya kabupaten dan wali kota. Ya, seperti itu. Jadi ketika ada guru yang dalam tanda kutip tidak baik, kemudian perlu dihukum karena dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma agama, norma masyarakat atau norma hukum, yang menghukum adalah dari kabupaten dan wali kota. Seperti itu. Jadi ketika dan itu termasuk sekolahnya ya, PAUD, SD, SMP itu kepala sekolah pun diangkat persetujuan juga bupati dan wali kota. Jadi kelihatannya tunduk kepada bupati dan wali kotanya, gitu. Karena mereka yang di atas langsung, yang memilih mereka, yang menempatkan mereka. Kemudian kalau tingkat SMA itu berada di provinsi. Nah, ya ketika kepala sekolah SMA, tingkat SMA, mereka dipindahkan, diatur itu ya berdasar keputusan gubernur, seperti itu. Kemudian yang pusat apa? Yang pusat ya tinggal universitas sebenarnya. Dan itu jadi wewenang kan, kantor pusat, wewenang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu sebenarnya menerbitkan aturan, mengatur organisasinya. Kemudian kalau untuk personal-personalnya ya mengikuti dari pemerintahan daerah tersebut. Jadi sudah dari pusat lagi. Apakah sekolah itu sudah melaksanakan aturan-aturan yang diminta oleh kementerian? Oh belum, wewenang siapa yang berwenang untuk menegur mereka? Ya pemerintah daerah. Misalnya ada sekolah yang dia melakukan pungutan liar, dilaporkan ke pusat kementerian. Kemudian kita memberikan rekomendasi saja, rekomendasi tolong ini sekolah ditegur kepada eh, dinas pendidikan kabupaten kota atau provinsi yang menegur mereka. Jadi memang sekarang tidak ada wewenang lagi dari Kementerian Pusat untuk menghukum guru atau sekolah di daerah karena udah desentralisasi. Oke, Pak. Berarti kalau bisa saya simpulkan ya, dari pusat itu sendiri lebih ke kayak legislasi sama administrasi pusat gitu aja ya, Pak. Sementara kalau untuk yang bupati wali kota itu yang memegang eksekutifnya gitu lah ya, Pak. Untuk praktiknya mereka yang apa? Karena udah ada otonomi daerah itu ya, Pak. Jadi mereka lebih kuat untuk melakukan tindakan langsung atau keputusan langsungnya seperti itu ya, Pak. Betul, betul. Jadi Oh. memang manajerialnya lah dari pusat, tapi untuk pelaksanaan langsungnya memang di daerah. Seperti itu. Menarik ya, Pak. Dan saya juga jadi baru tahu ini, Pak. Maksudnya kan kalau dari SMP ke bawah, ternyata itu udah dipegang langsung gitu kan sama Bupati Wali Kota. Sementara SMA tingkat provinsi hitungannya. Mungkin karena itu udah peralihan dari apa menuju kuliah ya kali ya, Pak. Jadi apa diatur provinsi, mereka kan juga SMA ada ujian akhir, seleksi masuk apa perguruan tinggi negeri segala macam gitu lah ya, Pak. Mungkin jadi di situ. Oke, menarik sih ya, Betul, Pak. betul. Betul seperti itu. Jadi memang banyak yang berubah. Jadi
Dan ini sebenarnya masih banyak masyarakat yang kurang memahami ini, masih berpikir bahwa pusat yang memegang semuanya, pusat bisa menghukum, pusat bisa mengatur, pusat bisa mencopot kepala sekolah, pusat bisa menghukum guru gitu. Padahal dengan aturan-aturan desentralisasi udah nggak bisa lagi. Gitu. Dari Anin mungkin ada yang ini? Kayaknya ada deh. Nggak ada sih, kayak jujur aku juga mungkin baru tahu ya Pak ya, izin. Ya, oke. Kesannya kayak baru tahu info terbaru ini ya, info dalam nih. Iya. Kayak ternyata, dan ini mungkin boleh aku tanya ulang lagi, mungkin yang seperti Bapak jelaskan tadi ini berlakunya sejak kapan? Nah, untuk otonomi sendiri, pendidikan pasca reformasi itu awalnya ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 99, desentralisasi. Kemudian diperkuat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Kemudian ditegaskan lagi Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian disempurnakan lagi yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Jadi terakhir pengaturan ini di tahun 2014. Tetapi awal mulanya dari sejak tahun 1999. Jadi udah hampir 30 tahun sebenarnya. Tetapi Iya. masyarakat banyak yang stuck dengan pemikiran bahwa otonomi itu nggak ada. Oh, Taunya apa? pusat gitu. Iya, kayaknya apa karena mungkin karena kebanyakan dari kita masih keturunan Orde Baru ya mungkin ya. Yang kayak kendali pusat dari pas apa di masa Orde Baru kelihatannya kuat sekali gitu ya. Jadi kesannya kayak kita masih terbawa pemikiran kalau pusat memegang segalanya gitu kan. Sementara padahal udah ada otonomi daerah gitu ya. Tetapi ini untuk sekolah dengan kurikulum nasional ya, Mas. Ya, Ah Mas ya, ya, Mbak ya. kurikulum nasional. Nah, kalau untuk yang di bawah Kemenak yang saya tahu tidak ada desentralisasi. Jadi kayak MTS, MA, Madrasah Aliyah, dan kemudian eh, itu masih menjadi wewenang Kementerian Agama pusat, masih berlindung di pusatnya dan diatur oleh Hmm. pusat. Oh, Jadi bisa aja Kemenak menegur gurunya, menegur kepala sekolahnya masih bisa. Oh, berarti ini untuk khusus yang dibawa Kemenak itu yang sekolah agama segala macam dengan kurikulum Mm-mm. orientasi agama lah ya paling nggak itu ya. Betul, Hmm. pesantren gitu-gitu. Dan sekolah Kristen seperti itu. Iya, iya. Menarik ya. Iya. Pesantren itu di bawah Kemenak ya. Jadi pesantren itu tidak serta-merta liar tumbuh pesantren sendiri enggak. Dia sebenarnya Itu ya. iya kalau kalau sekolah swasta Pak? sama sekolah swasta sesuai jenjangnya. Sekolah swasta dengan kurikulum sekarang itu aturannya dilihat dari kurikulum apa dia belajarnya. Kalau kurikulum nasional yaitu sama. Misalnya sekolah swasta di Medan untuk tingkat SD yaitu diatur oleh Dinas Pendidikan di Kota Medan gitu. Kalau SMA di Kota Semarang katakanlah itu juga di bawah eh, aturan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah seperti itu sama. Jadi memang masyarakat masih banyak yang belum paham karena tidak semua wewenang kementerian itu didesentralisasikan gitu. Dan pendidikan termasuk salah satu yang didesentralisasikan sejak awal. Sebentar aku lagi nggak bisa bicara. Oke, mungkin langsung lanjut mungkin. Aku ada dapat pertanyaan juga, mungkin ini bisa nggak ya Pak? Kira-kira kita ngebahas tentang anggaran. Boleh, kalau sepanjang saya tahu ya. Iya, oke, tentu. Jadi mungkin sekarang kan ada ini ya Pak ya, apa MBG, makan bergizi gratis ya? Iya, bukan ya, bener kan? Nah, itu kalau nggak salah anggarannya itu diambil dari anggaran pendidikan ya Pak? Ya, sepertinya begitu. Dan menurut Bapak sendiri itu ini nggak kayak membuat kinerja, membuat kinerja apa ya? Mengurangi em, kinerja atau fasilitas dari pendidikan itu sendiri ketika dipindahkan ke Sebenarnya, MBG ini. sebenarnya kalau MBG sendiri tidak saat ini ya, tidak mengurangi apa yang sudah diberikan negara kepada
satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu kayak SD, SMP, SMA itu tidak ada seperti itu. Karena dana BOS pun ada yang namanya mungkin teman-teman belum tahu ya, dana bantuan operasional sekolah. Nah, bantuan BOS dana bantuan operasi sekolah itu mulai tahun kalau nggak salah 2005. Itu mulai ketika program wajib belajar 9 tahun. Kalau sekarang kan udah 13 ya. Dulu kan masih 9, anak wajib lulus SMP. Itu dibantu oleh namanya bantuan operasi sekolah. Jadi sekolah negara memberikan bantuan kepada sekolah itu hitungannya per anak. Ya, kalau zaman dulu saya nggak tahu, kalau sekarang itu kalau nggak salah ini berapa itu? Pernah baca catatannya kayak. Kalau nggak salah ingat itu untuk SD itu mungkin 900 ribuan per anak hitungannya. Jadi SMP sekitar 1 jutaan, 1 juta 100 kalau nggak salah. Kemudian SMA, SMK itu 1 juta 400 seperti itu. Jadi itu diberikan kepada sekolah. Oh muridmu berapa SD? Oh muridku sekitar 800 orang katakanlah ya. Ya berarti kali aja 900 dikali 800 anak. Nah itu diberikan negara kepada sekolah untuk misalnya bayar listrik, bayar kebersihan, beli kapur, beli apa namanya alat bantu belajar, meja, kursi, papan tulis, komputer, kemudian proyektor, kemudian beli buku ajar dan beli buku ajar ya buku pelajaran ya. Jadi buku pelajaran itu seharusnya tidak beli keluar, tapi sudah diberikan ke anak melalui dana bantuan operasional sekolah. Nah, sekolah yang sudah dan mau menerima BOS itu tidak boleh memungut SPP. Tidak boleh. Ya. Dan BOS itu tidak cuma untuk sekolah negeri. Untuk sekolah swasta juga bisa. Ada sekolah swasta saya mau mengajukan menerima BOS. Biasanya itu di swasta yang di daerah-daerah kecil lah, terpencil, desa, gitu-gitu. Itu biasanya mau. Karena ketika diberi BOS, dia nggak boleh minta uang SPP ke muridnya. Jadi kalau sudah negara memberikan BOS, ya udah harusnya sekolah itu gratis. Nggak boleh ada lagi minta tolong siswa beli buku, tolong siswa beli buku LKS, seharusnya nggak lagi. Itu sudah dipenuhi oleh negara seharusnya. Nah, kenapa ada sekolah swasta yang tidak mau menerima BOS? Ya, karena dia pengen, karena sekolahnya mungkin sekolah elit, SPP-nya Oh 6 iya, juta, misalnya. Oh ya iya. SPP-nya 6 juta. Kalau dia terima BOS, dia nggak boleh menarik SPP 6 juta. Nah, itu kalau sekolah-sekolah yang orang tua siswanya memang kalangan mampu ya biasanya nggak mau terima itu dana BOS. Jadi itu diberikan. Jadi kalau ada sekolah, kok sekolahnya memungut ke siswa tanya dulu, dia terima dana BOS nggak? Gitu. Oh dia terima dana BOS, ya, seharusnya nggak boleh. Gitu. Kalau oh sekolah itu sekolah swasta dan tidak terima dana BOS ya terserah dia. Itu nggak bisa dilarang. Gitu. Itu ada namanya dana BOS. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan Mbak lupa sih. Ya, berarti ini apa namanya anggaran untuk MBG ini tidak mempengaruhi dana Ya, BOS ini mungkin ya? tidak mengaruhi. Juga ada namanya KIP, yang dulu namanya Kartu Indonesia Pintar lah. Heeh. Yang beasiswa KIP itu juga tidak mengaruhi itu juga. Itu sudah dipenuhi juga gitu. Sampai so far sampai saat ini tidak ada hal-hal tersebut yang dipotong. Oh enggak ya. Nah, kenapa? Enggak. Oh jadi kepikiran gitu kan. Maksudnya kalau misalkan harusnya kan dana pendidikan kita kan kayak apa dianggapnya tinggi gitu yang mungkin bisa jadinya bisa memberikan bantuan bos lebih banyak atau ke guru mungkin. Tapi jadinya kan kalau nggak salah berapa persen dana MPG mengambil yang dana pendidikan full itu kayak 70-75% ya. Kurang pokoknya sekitar itulah. Jadinya kayak kalau misalkan itu nggak dipotong dari apa anggaran pendidikan totalnya itu ya. Berarti sebenarnya masalah ininya apa misalkan pemenuhan anggaran segala macam itu ada di mana ya Pak? Kalau dari tanggapan Eh, Bapak? j- jadi mungkin ada miskonsepsi gini ya. Pemerintah kan mendapat mandat untuk 20% APBN untuk pendidikan ya. Iya, iya, oke. So far sampai sekarang sebenarnya tidak 20% itu jatuh untuk pendidikan doang, nggak semuanya. Maksudnya dalam artian tidak 20% itu ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah enggak.
Nah, jadi Hmm. 20% itu pendidikannya bisa pendidikan yang di Kemenak, ya, Kementerian Oke. Agama, bisa pendidikan di sekolah kedinasan, bisa pendidikan yang diselenggarakan oleh daerah, seperti itu, Mas. Dan memang kalau saya bilang tadi, dana BOS itu tidak berkurang, dana KIP juga tidak berkurang. Tetapi mungkin dengan adanya program program utama lain itu mungkin agak sedikit mengurangi kemampuan pemerintah untuk misalnya menambah sekolah baru. Nah, Jadi itu menambah yang tadinya ada target sekolah baru, kita buat sekolah baru minimal 20, mungkin agak dikurangi. Karena sekolah baru itu, kenapa pemerintah masih harus membuat sekolah baru? Karena sekolah-sekolah lama itu sekarang berada di zona yang tidak ada perumahannya. Mas mungkin tahu ya, ada di Jakarta sendiri. Ada sekolah SD di Blok M. oh ya, Itu ada. muridnya muridnya dari mana? Sementara Oh, penduduk Blok M itu kan sudah nenek-nenek semua. iya sih ya. Maksudnya Nggak ada nggak, siswanya. Nah, iya yang akhirnya itu kecil nggak banyak ya. iya, akhirnya banyak Eh, sekolah-sekolah yang familiar itu yang banyak muncul di media sekarang. eh, Pemda Kota Semarang kalau nggak salah menyewakan sekolah-sekolahnya. Oh, disewakan. Iya, karena itu sekolah berada sekarang di tengah-tengah eh, tempat usaha. Udah nggak ada dulu, dulu kan mungkin ya. Dulu zaman dulu tahun itu kan sekolah banyak didirikan tahun 60, tahun 50, tahun 70. Heeh. Nah, daerah itu waktu itu masih banyak perumahan dan masih banyak anak-anaknya. Oke. Tapi karena lingkungannya berkembang menjadi kawasan elit, kalau misalnya kayak di Jakarta ya SCBD. Ketika ada sekolah di SCBD, sekarang muridnya dari mana kan bingung juga. Karena udah menjadi gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung tinggi, isinya juga kos-kosan pekerja. Kalaupun ada rumah, rumahnya juga isinya udah aki-aki dan ini. Nah, anaknya juga nggak tinggal di situ, gitu kan. Akhirnya sekolah itu nggak ada muridnya. Nah, itu harus dipindah, direlokasi, ditukar guling, apapun namanya. Yang penting itu dipindah ke tempat yang banyak anak muridnya. Karena sekarang banyak keluhan juga orang tua sekolah di tempat saya penuh siswanya. Saya nggak bisa masuk sekolah negeri lagi. Saya saya butuh sekolah. Sementara pemerintah belum membangun sekolah di situ. Kenapa mereka komplain seperti seperti itu? Karena wilayah yang tadinya kosong, mungkin isinya rawa-rawa, mungkin kebun, sekarang udah banyak didirikan perumahan. Nah, itu sekolahnya kurang, sekolahnya tidak berkembang, tidak tumbuh, tidak ada sekolah baru. Akhirnya mereka kesulitan menyekolahkan anaknya, akhirnya masuk swasta, bayar mahal, dan lain-lain. Nah, itu yang kita bilang, kenapa pemerintah juga harus menambah sekolah dalam artian mungkin bisa menukar guling sekolah lama ke wilayah baru atau memang menambah sekolah baru karena jumlah penduduk juga berubah tadinya 150 juta sekarang udah 280 juta otomatis kan harus nambah juga gitu. Ya. Berarti emang walaupun jumlah penduduk kita udah naik, tapi Hmm. lokasi tempat tinggal mereka kan juga berubah juga ya, gitu ya. Jadi masalah Betul, betul, distribusi sekolah baru dengan bangunan yang lama kan jadi bermasalah gitu ya. Ada yang mungkin sekolahnya jauh betul, banget misalkan. betul. Hmm, menarik ya. Belum Oke, mungkin sebentar. ini ya, mau nanyain tentang menurut Bapak nih, gimana sih, apakah birokrasi pendidikan di Indonesia sekarang ini tuh lumayan, Yang sudah yang paling baik untuk mhm. sekarang atau memang masih banyak yang perlu kita perbaiki seperti Atau itu. mungkin ini ya Pak ya, ngomongin tentang apa sih namanya, kayak em, ranking apa sih data terbaru tentang skor skor kecerdasan murid mungkin atau apa segala macam gitu. Apakah mungkin dari tahun-tahun sebelumnya meningkat atau gimana gitu? Mungkin yang baru rame itu TKA ya, tes kompetensi akademik ya, Iya, yang itu baru katanya 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 diaplikasiin di rendah. SMA tuh. Heeh. Betul, betul. Memang mau diakui ya, diakui atau tidak, ketika COVID menyerang ya,
itu eh, cara belajar anak kan menyesuaikan dengan sebenarnya di mana lingkungan dia tinggal. Dalam artian begini, kalau memang orang tuanya golongan menengah ke atas, orang tuanya concern sama pendidikan, anak di COVID kemarin yang ketika semua di rumah dan mengerjakan di rumah itu kan sebenarnya kayak kebebasan. Kamu dibebaskan belajar atau tidak belajar, sebenarnya kan itu. Ya, itu kayak orang kuliah kan. Kalau Mbak Anin kuliah, Mas Haidar kuliah, itu kan sebenarnya kuliah itu sama seperti itu. Kamu belajar boleh, nggak belajar juga nggak apa-apa. Tinggal hasilnya aja nanti, kamu lulus nggak lulus, gitu aja kan. Nah, jadi pada waktu COVID itu diberikan kesempatan yang sama seperti itu. Anak bisa aja belajar, anak juga nggak belajar juga nggak akan nggak akan ketahuan gitu. Maksudnya dalam artian karena nggak semua sekolah juga menyelenggarakan tatap muka online kan. Hanya ada yang hanya memberikan tugas atau dalam seminggu 2-3 kali tatap muka online kan ada juga seperti itu karena keterbatasan kemampuan siswanya. Nah, kalau misalnya si anak mempunyai lingkungan yang baik terhadap pendidikan, walaupun dia di rumah, dia akan di pressure sama orang tuanya, sama lingkungannya. Kamu tetap harus belajar, walaupun kamu tidak sekolah, kamu tetap harus belajar, harus mengerjakan soal, harus membaca dan lain-lain. Tetapi ketika kita ngomong kepada masyarakat yang menengah ke bawah, yang tidak ada pressure dari orang tuanya untuk belajar, yang terjadi adalah anak bermain bebas. Ketika COVID malah main bola, kayak libur libur massal selama 2 tahun ya, seperti itu. Itu diakui, kita akui, kita mau mengakui atau tidak, tapi harus diakui. Ketika kita jalan ke daerah, banyak anak yang semacam libur lah. Dia sekali-kali aja ngerjakan PR, sekali-kali aja belajar. Nah, itu mau nggak mau, hasilnya kan sudah bisa ketebak. Itu makanya ada omongan lost generation kan. Ada gap generasi di mana yang pintar bisa yang dalam tanda kutip tadi lingkungannya oke masih bisa catch up, ada yang jatuh jatuh sama sekali nggak belajar. Dan itu ketika hasil TKA-nya, oh TKA-nya kurang bagus ya, jujur aja diakui aja, ya itu sudah diprediksi sebenarnya, gitu loh. Ya sebenarnya TKA itu kan melihat kemampuan memang semacam eh, sebenarnya setelah melewati era COVID itu sekarang gimana sih gitu. Apakah Ya, memang gapnya itu sedemikian lebar, sejauh mana jatuhnya siswa-siswa di Indonesia itu kan dari situ ketahuan sebenarnya. Itu nanti untuk oh, perbaikan. oh ya. Paham. Tapi emang ya, kalau untuk faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi terutama ya tumbuh kembang anak dalam proses apa pola pikirnya, terus apa namanya kayak tanggung jawab untuk merasa kayak saya perlu belajar nih. Jadi kayak kelihatannya cenderung kalau untuk yang golongan menengah ke atas bakal cenderung ini ya lebih kayak pengen pendidikan tinggi gitu maksudnya. Sementara kalau yang lebih menengah ke bawah cenderung jadinya kayak ya udah paling ya udah lulus sekolah kerja bantu orang tua di kebun atau di persawahan misalkan. Jadi kesannya kayak kurang adanya dorongan eh, mungkin mungkin nggak tahu ya ini kasar atau enggak tapi kayak kesan kurang dorongan belajar di anak-anak yang lebih ke daerah, lebih terpencil. Nah, aku jadi mikirnya ini, kan kita udah punya otonomi daerah itu kan, maksudnya untuk yang bupati, wali kota bisa menyesuaikan kurikulum pendidikannya itu, maksudnya paling nggak dalam artian sesuai daerahnya masing-masing gitu kan ya. Nah, kalau menurut Bapak ini, dari otonomi daerahnya ini sendiri, apakah sudah ada pengaruh untuk bagaimana mendorong anak menempuh pendidikan di sana gitu, misalkan, di daerah mereka masing-masing? Ya, ada daerah yang bisa memanfaatkan hal itu. Jujur diakui ada. Banyak juga yang tidak bisa. Kalau kita ngambil contoh yang berhasil ya Jogja. Jogja ini contoh berhasil bagaimana sebuah daerah yang bisa memang pengen punya standar sendiri menurut keinginan mereka. Dan itu diakui oke. Karena ketika kita ngomong hasil TKA kemarin di Jogja banyak yang bagus-bagus. Nah, dan mereka ketika tidak ada ujian nasional, mereka punya ujian sendiri. Di Jogja itu punya ujian semacam dalam tanda kutip ujian nasional sendiri.
Mereka ada ujian masuk sekolah, mereka menyelenggarakan sendiri dan itu dibolehkan berdasarkan otonomi. Tetapi untuk daerah-daerah yang tidak secanggih Jogja ya masih banyak. Ya mungkin perlu dilihat juga otonomi pendidikan ini berlaku ke semua provinsi dan kabupaten kota atau harus pilih-pilih. Itu mungkin nanti menjadi bahan pertimbangan eh, bapak-bapak yang yang berada di legislatif di DPR gitu. Jadi mereka harus apakah mereka harus menata ulang itu? Ada daerah yang memang oke, ya udah bebas otonomi daerah atau memang daerah yang harus dipandu dan digandeng atau diangkat oleh pusat gitu. Memang kalau pukul rata semua ditimpakan ke daerah ya kita sudah lihat lah hasilnya Ya seperti ini. hasilnya beda-beda lah ya ini ya. Iya, Karena beda. ada aja kasusnya gitu kan, kasus yang Betul. baik atau yang hasilnya kurang gitu kan. Ya semacam Jadi ya, mas-mas ini, Mbak Anin, Mas Haidar ini kan produk-produk dari aku yakin menengah ke atas. Yang orang tuanya peduli pendidikan gitu kan. Mas Haidar di kala COVID bisa dapat beasiswa itu kan suatu hal yang luar biasa gitu. Ketika teman-teman lain yang mungkin ya. banyak teman Mas Haidar yang nggak belajar malah waktu itu, Oh, ya ya kan? juga sih, benar. Iya. Mbak Anin mungkin yang mungkin waktu COVID masih SMA ya, Mbak. Iya, Ya itu kan bisa kuliah di Turki ya Mbak ya sekarang. iya, Gimana? gitu. Bisa kuliah di Turki. Itu kan berarti orang tuanya memang mendorong pendidikannya oke gitu loh. Tapi coba lihat lingkungan-lingkungan Mbak Anin yang mungkin kalau sekolahnya mungkin dulu SMA-nya bagus ya, karena tapi mungkin di lingkungan tempat tinggal lah, di lingkungan agak lebih jauh lagi kecamatan, kabupaten. Apakah memang seperti Mbak Anin semua kan? Enggak juga saya yakin gitu. Ya. Ya, ini jujur pembicaraan malam ini, sore ini di Turki, jujur sangat menarik ya Pak. Benar-benar kayak mungkin nanti kapan-kapan saya mau ketemu lagi sama Bapak ngobrol-ngobrol lagi soal ini lebih banyak, lebih lanjut. Nanti ini Siap, ya Pak, kalau ada waktu luang boleh lah ya Pak. siap Iya. di FX Mas. Mm-mm. Ya, tapi ini ya sepertinya udah cukup mungkin ya untuk pembicaraan hari ini ya. Kita sudah mau 1 jam juga untuk durasinya. Jadi mungkin kalau dari saya pengen menyimpulkan sedikit aja. Kalau misalkan emang pendidikan apa birokrasi pendidikan di Indonesia kan banyak tingkatannya juga. Terus karena pasca reformasi, jadinya banyak kewenangan yang dilimpahkan ke bupati wali kota terutama ya untuk SMP ke bawah, terus SMA-nya lebih ke provinsi, sementara untuk pendidikan tingginya itu baru dari pemerintah pusatnya itu sendiri. Terus juga emang masih banyak banget pengaruh pasca COVID ya, terutama ya untuk apa memajukan kurikulum di Indonesia, baik untuk memajukan pembelajaran secara daring atau mungkin jadi lebih menunjukkan ketimpangan daerah masing-masing gitu kan maksudnya yang perlu diperbaiki lebih lanjut lagi gitu sih ya. Sama emang ya kita tahu mungkin terakhir Pak mungkin dari penutup ya. Kalau misalkan dari kita sebagai masyarakat umum gitu ya, kita apakah ada andil yang bisa kita lakukan gitu Pak untuk membantu mengembangkan pendidikan di Indonesia seperti itu ya. Eh, kita ngomong aja teman-teman yang punya privilege ya. Teman-teman ini kan Iya, Mbak Anin, Mas Haidar ini kan punya privilege belajar di negara lain. Istilahnya secara nggak langsung Mas Mbak berdua ini sudah melakukan benchmark lah. Benchmarknya nggak cuma sehari 2 hari, nggak cuma seminggu ke Kapadokia doang terus naik balon nggak. Tapi selama bertahun-tahun di sana kan, benchmarknya benar-benar betul. benchmark gitu loh. Yang Iya, betul. teman-teman lihat sendiri sekolah di sana bagaimana seperti Mas Haidar tadi bilang bahwa sistem sekolahnya 4-4-4 gitu kan. Eh, kalau punya waktu, kalau punya waktu bisa bicara dengan mulai dari lingkungan terdekat, keluarga yang memang tidak punya privilege privilege seperti Mas dan Mbak. Sekolah di sana tuh seperti ini. Memang ada nilai plus dan minusnya sekolah di Turki. Kita nggak ngomongin kuliah ya, kita ngomongin aja yang pendidikan dasar menengah ya. Ada plus minusnya, tapi mereka kita sendiri tahu, mereka tuh anak-anak SMA itu banyak yang belajar di istilahnya di apa ya?
kayak study room kan, punyanya Kinclik, Markezi, punya Oh ya, ada di kafe gitu kan. Mereka tuh walaupun mungkin kelihatannya lebih apa namanya ya, seperti anak metropolis, tetapi ternyata mereka banyak juga yang belajar gitu loh. Belajar di tempat umum itu menjadi hal yang biasa gitu loh. Iya kan? iya, iya. Banyak kan, terutama di Ankara. Saya nggak tahu Mbak Anin di Ankara apa bukan. Saya belum pernah ketemu sekali. Saya di Izmir, Pak. Di Izmir. Nah, di Izmir mungkin kan ada kayak Gencelik Merkezi yang Hmm. pemuda ya. Gencelik itu pemuda. Itu kan punya punya tempat belajar-belajar. Ada perpus. Mungkin tahu ya, perpus itu di Turki dimanapun perpus ketika mau ujian itu kan penuh ya. Iya, Luar Iya, biasa betul penuhnya. Bang. Kita sampai benar. bingung mau belajar di mana gitu. Dan mereka tuh punya kebiasaan yang menurut saya positif dan menarik. Jadi anak-anak ini bisa belajar. Sementara ketika kita, saya nggak tahu, kalau Mas Haidar kan di Jakarta ya, paham ya. Mbak Anin saya nggak tahu di kota mana. Di mana Mbak? Mbak Saya di Riau, Pak, di Pekanbaru ya. di Pekanbaru. Nah, kalau di Jakarta itu kan Mas Haidar sendiri lihat banyak keluarga yang masih ngontrak dan kamarnya, rumahnya sekecil lah. Iya, Coba bayangkan anak kita meminta mereka sepintar Mas Haidar, tetapi dengan kondisi yang jauh lebih eh, jauh lebih kurang. Misalnya, mereka kontrak di kontrak kecil, kemudian anaknya SMA, dia harus belajar di situ. Mereka belajar di mana, Mas? Di kontrak itu udah ada anak, adiknya, bapaknya, mungkin adiknya nonton TV, dia belajar di mana? Dia nggak ada tempat belajar. Perpustakaan umum kalau malam tutup di Jakarta. iya, oh, benar. Belajar di mana? Di depan gang, di mana? Sementara ketika belajar di luar rame, rame sekali. Nah, itu yang kondisi-kondisi yang memang ketika kita ngobrol sama orang-orang yang tidak pernah punya kesempatan melihat di negara lain, mereka nggak kepikiran bahwa normal itu anak nggak belajar itu normal buat mereka. Hmm. Tapi buat anda-anda sekalian kan nggak normal, anak nggak belajar di perpus dia ini nggak normal gitu. Tapi buat sebagian besar di Indonesia mungkin normal karena nggak ada tempat, simply nggak ada tempat, bukan males ya, nggak ada tempat. Nah, bukan berarti Mbak Anin sama Mas Haidar tuh harus preaching ke mereka, harus berdakwah bahwa harus begini. Tapi informasikan aja itu di Turki itu mereka bisa belajar, ada tempat belajar gitu. Jadi sebelum kita minta macam-macam, paling nggak membuka pikiran mereka bahwa oh di negara lain seperti ini ya. Terus kemudian akan mempertanyakan kepada diri sendiri dan lingkungannya, kok kita nggak seperti itu sih gitu loh. Jadi nggak langsung tiba-tiba Mas berkoar-koar atau meminta pemerintah tolong buka ini. Ketika Mas minta pemerintah buka tempat belajar, tapi kalau masyarakat sendiri nggak tahu bahwa itu penting atau berguna, mungkin nggak akan dipakai juga tempat belajarnya. Karena Iya, mereka simply menganggap itu normal. Anak-anak nggak baca buku itu normal karena memang mereka nggak ada tempat. Gitu loh. Mau iya, ujian iya. mereka diskusi itu normal juga karena memang nggak ada tempat. Simply nggak ada tempat, Mas. Gitu loh. Oke, oke. Jadi bicara aja ke mereka, bicara teman-teman di tempat lain seperti ini. Kalau ada foto videonya, jadi mereka biar terbuka pikirannya dan mereka, oh seharusnya seperti ini ya gitu. Nah kalau mereka sudah memahami itu dan mereka pengen seperti baru mau ngomong yang lain. Ya, tapi yang awal dibuka dulu aja. Iya sih, benar. Ya, itu Oke, yang gampang mas. oke. Terima kasih banget, Pak. Mungkin dari Anin ada penutup terakhir? Hmm, nggak ada sih ya, mungkin kayak emang pembicaraan kita hari ini tuh bikin aku sadar dan terbuka dan lebih paham lagi dengan birokrasi di Indonesia emang sesuai tujuan kita, judul kita juga hari Iya. ini. Terima kasih banyak Bapak. Tidak ada pertanyaan Oke, lanjutan? oke. Iya, mungkin itu saja dari saya sama Anin juga. Terima kasih sekali lagi Pak Wawan atas waktunya. Semoga bisa ketemu lagi di lain waktu, kesempatan. Mungkin bisa mengisi lagi di Radio Perfect Turki juga untuk ini ya Siap, siap. berikutnya. Ah, Ya. Silakan aja oke, mas. Terima kasih kembali oke. atas kesempatannya mas. Ya, Kebetulan Mas sama-sama Haidar, Pak. Mbak Anin. Oke, kalau gitu saya tutup di sini. Saya Haidar dan rekan saya Anin. Terima kasih kembali lagi untuk Pak Wawan. Saya tutup untuk episode Hotcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio PP Turki bersatu Waalaikumsalam. untuk mengerti.
Oke. menginspirasi. Dadah. Merasa untuk menginspirasi, maaf. Ya, oke. Benar. Terima kasih. Terima kasih banyak udah ngedengerin podcast kita pada hari ini. Jangan lupa buat nonton podcast selanjutnya juga. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan topik-topik yang pastinya menarik ya Bang Haidar ya. Iya, betul sekali. Jangan lupa juga buat pantau terus YouTube, Instagram, dan juga Spotify Radio PPI Turki biar kalian nggak ketinggalan informasi selanjutnya. Sampai jumpa, Radio PPI Turki. Bersatu untuk menginspirasi. Dadah.